الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق ونستغفره ونتوب إليه من سوء الأفعال والأخلاق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المحسن الرحيم الخلاق ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم بمكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق على الإطلاق وعلى آله وأصحابه الفائزين بنصح الأمة بالآفاق صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم التلاق. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أنكم قادمون إلى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين وزمرة الصالحين أكرمكم الله حفظكم الله. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Dia karuniakan kepada kita. Kemudian seyogyanya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak henti-hentinya, tak putus-putusnya menghanturkan bacaan salawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pelita hidayah yang membedakan antara hak dan yang batil. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat ini khatib ingin menyampaikan pesan baik kepada diri khatib pribadi maupun kepada jamaah sekalian agar senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak menjanjikan kebaikan-kebaikan yang besar bagi orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi dia jalan keluar dari seluruh permasalahan-permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan kemudahan-kemudahan bagi setiap urusan-urusannya. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kesalahan-kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan balasan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya dengan berbagai, ada dengan larangan langsung, ada dengan cerita-cerita, dan juga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyampaikan firman-Nya dengan bentuk permisalan atau bidorbil amsal, membuat permasalahan-permasalahan atau contoh dan contoh. Hadirin yang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24 dan 25 Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah
kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Yang artinya, tidakkah kalian melihat Allah Subhanahu wa taala membuat suatu perumpamaan? Kalimat thayyibah, para mufassirin mengatakan kalimat thayyibah, kalimat yang baik di sini adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, yang mana ajaran tauhid hanya ada di dalam ajaran Islam. Itu seperti sebuah pohon yang akarnya menghujam ke dalam bumi dan batangnya menjulang ke langit. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat menurut Sayyidina Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah membuat perumpamaan seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan bagi seorang mukmin yaitu seperti pohon kurma. Jadi yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah pohon kurma. Wa hiya an-nakhlah. Masalul mu'min kamathalin nakhlah. Perumpamaan orang beriman itu seperti pohon kurma. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, tetapi kita tidak akan membahas pohon kurma. Tetapi kita akan membahas pohon itu dari akar sampai buahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin yang sejati maka imannya akan kokoh, imannya akan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia yakin dengan benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa terlihat di dalam kehidupannya sehari-hari, yang mana dia tidak mudah digoyahkan oleh suasana dan keadaan. Mungkin kita jarang mendengarkan cerita-cerita terdahulu tentang kuatnya orang-orang yang beriman, keimanan mereka. Akan tetapi hadirin mulia, saat ini pun Allah Subhanahu wa taala menambahkan dengan jelas kepada kita. Ada seorang mukmin di Gaza namanya Khalid Nabhan yang telah kehilangan cucu tercintanya. Dia mengatakan ruh min ruh, jiwa dari jiwa. Akan tetapi hadirin mulia, kita lihat tidak ada raut kekesalan dalam wajahnya. Dia tidak menghujat Allah, dia tidak menyalahkan takdir. Seperti itu hadirin mulia, contoh orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun takdir yang diberikan kepada dia, baik maupun buruknya, akan terlihat benar-benar dia menerima semuanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hadirin mulia, ketika beliau punya cucu ini wafat, beliau pun masih sempat untuk membantu orang-orang lain di kem-kem pengungsian. Beliau membagikan makanan-makanan kepada orang yang membutuhkan, bahkan memberikan makanan kepada kucing, bahkan senantiasa memberikan nasihat-nasihat yang baik. Tidak terlihat sedikit keluhan di wajahnya. Inilah contoh mukmin yang sejati, mukmin yang tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, apabila seorang mukmin itu telah kuat akar keimanannya, maka juga akan nampak kepada amal ibadahnya, yang mana hadirin mulia, pohon itu memiliki akar dan juga memiliki batang, yang mana akar batang pohon di dalam Islam itu adalah ubudiyah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang imannya benar, maka akan tampak dari segi ibadahnya. Dia akan semangat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama menjalankan salat 5 waktu hadirin mulia. Karena salat 5 waktu merupakan tiangnya agama. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu adalah tiangnya agama. Barang siapa menegakkannya, maka sungguh dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah merobohkan agama. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita senantiasa menjaga perintah-perintah Allah SWT, terutama sholat. Dan hadirin mulia, ibadah harus kita ketahui ada ibadah yang mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah yang nampak memang betul jelas-jelas ibadah, seperti sholat, haji ke Baitullah, membaca Al-Quran, berzikir, umrah, yang mana hadirin mulia
kita juga harus tahu bahwasanya ada ibadah ghair mahabbah, amalan yang tidak kelihatan ibadah, tetapi hari ini mulia esensinya adalah ibadah, tergantung niat orang yang mengerjakannya. Hari ini mulia, inilah kelanjutan daripada sebuah pohon yang akarnya kuat, batangnya kuat, dia akan memunculkan ranting-rantingnya. Seperti itulah hadirin mulia seorang mukmin yang sejati. Dia tidak hanya menunjukkan kekuatan imannya, tidak hanya menunjukkan kekuatan ibadahnya, tetapi dia juga menjadi pelindung, pengayom, penyejuk bagi sesamanya. Karena ranting ataupun daun pohon ini adalah hasil daripada pohon yang bisa menyejukkan orang-orang yang ingin berteduh di bawahnya. Hadirin mulia, itulah gambaran ibadah ghair mahabbah, yaitu muamalah dan muasyarah. Muamalah adalah cara bergaul kita, baik dari segi hutang piutang, jual beli. Jangan sampai kita menipu, jangan sampai kita berbuat gharar, menipu kepada orang mukmin. Karena suatu hari yang mulia Nabi Muhammad SAW pernah pergi ke pasar dan beliau mendapati seorang pedagang yang berbuat curang. Kemudian Nabi SAW menegur dia. Kemudian Nabi SAW memberikan nasihat, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Hadirin mulia, jangan hanya kita memperhatikan ibadah salat kita saja, tetapi juga kita betul-betul perhatikan muamalah kita dengan sesama manusia. Jangan sampai kita meremehkan hutang piutang kita, jangan sampai kita meremehkan jual beli kita, jangan sampai kita berbuat curang kepada orang lain. Kemudian hadirin yang mulia, yang selanjutnya adalah muasyarah, cara bergaul kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Yang mana hadirin milik Allah SWT, seseorang itu bisa dinilai baik apabila dia dinilai baik oleh keluarganya. Kalau keluarganya mengatakan dia baik, maka sesungguhnya dia adalah orang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, pernah suatu ketika ada seorang wanita yang dia ahli ibadah. Dia senantiasa mengerjakan salat-salat sunnah, akan tetapi dia juga pelihara kucing. Kucing bukanlah manusia, dia adalah hewan yang tidak berakal. Akan tetapi mulia, kucing peliharanya itu tidak dikasih makan, dibiarkan sampai mati. Maka Nabi Muhammad SAW dia berkata, dia berada di dalam neraka. Itu muasyarah kita, muamalah kita dengan hewan saja menjadi sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan nanti dunia di akhirat. Bagaimana cara bergaul kita, muasyarah kita dengan sesama manusia? Tentu pastinya akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kemudian hadirin mulia, yang terakhir, pohon itu memiliki buah. Hadirin mulia, seorang mukmin sejati maka akan nampak dari akhlaknya. Buah dalam Islam adalah akhlak. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berakhlak sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengambil contoh dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Sungguh telah ada pada kalian semua di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi kalian semua, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan mengharapkan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bahkan Allah SWT memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Seperti apa luhurnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas keburukan dengan kebaikan. Bahkan beliau mendoakan, bahkan beliau memberikan hadiah. Itulah teladan kita, junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia menaklukkan Mekah. Pada Fathu Mekah maka beliau membawa kurang lebih 10.000 pasukan. Hadirin mulia, kampung Mekah yang dulunya penduduknya banyak yang menzalimi Nabi Muhammad SAW, banyak yang mendustakan ajaran beliau, memfitnah beliau, bahkan ingin membunuh beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam keadaan jaya memasuki kota Mekah, maka beliau dalam keadaan menundukkan wajah beliau, sehingga hadirin mulia
jenggot beliau mengenai dada beliau. Kemudian akhirnya beliau tawaf di depan Ka'bah. Kemudian beliau masuk ke dalam Ka'bah dan sholat di dalamnya. Setelah itu beliau berdiri di depan pintu Ka'bah sambil memegang kedua sisi pintu Ka'bah. Dan beliau berkata, yang mafhumnya, apakah menurut pendapat kalian apakah yang akan saya buat kepada kalian semua? Hari ini melihat orang-orang Mekah dalam keadaan ketakutan. Mereka mengatakan, wahai Muhammad, engkau adalah saudara kami yang baik, keponakan kami yang baik, keluarga kami yang baik. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aku berkata kepada kalian sebagaimana Yusuf alaihissalam berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum. Tidak ada celaan kepada kalian pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian semua. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian dalam keadaan merdeka. Hadirin mulia, itulah contoh akhlak agung Nabi Muhammad SAW. Maka bagaimana kita mulai hari Jumat ini menjadi pribadi muslim yang semakin kuat imannya, semakin kuat ubudiyahnya, semakin kuat muamalahnya, muasyarahnya, dan kemudian kita menjadi orang-orang yang berakhlak, mencontoh akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua, dan mudah-mudahan kita semua nantinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al-amin, wa dakhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-muqinin al-mukhlasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lakum wa barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu annakum qadimun ila Allah wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakum al'adab thumma la tunsurun wa alamu anna Allaha tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabihi al-karim wa qala qawlan karima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذريه سيدنا محمد وعلى اتباع سيدنا محمد ورضي الله عن الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب رسول الله اجمعين وارحمنا معهم باكرمك وكرامك يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. ربنا زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أكرمنا ولا تهنا، وامكرنا ولا تنكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واسترنا ولا تفضحنا. إليك يا ربي في أنفسنا فدلنا، وفي أعين الناس فعظمنا، وفي شؤوننا كلها فباركنا، وإلى أعدائك أعدائنا أعداء الإسلام فانصرنا.
وإلى صالح الأعمال فوفقنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي والهدى واعتقاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم.